Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Akmal dan Ibu Yolanda serta hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang serta sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurlela dan di sebelah kanan saya Ibu Yolanda Widyasari, serta sebelah kiri saya Bapak Muhammad Akmal Arkan Rizkullah. Oke, sebelum acara ini dilanjutkan, Bapak Akmal, saya ingin bertanya menurut Bapak Akmal gimana tentang ekonomi syariat Islam itu? Ya, gini di Bu Nurlela. Nah, di Indonesia itu ekonomi Islam sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Dan ekonomi Islam itu menurut saya baik karena itu ekonomi Islam itu dia menggunakan prinsip-prinsip yang sangat bagus ya, seperti prinsip tauhid atau keesaan Tuhan, yang artinya tauhid adalah fondasi keimanan Islam ya, bermakna segala yang ada di alam semesta ini didesain dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Terus ada juga prinsip adil atau keadilan, yang artinya salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah pemenuhan sumber kebutuhan pokok manusia, dan yang kedua sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib. Nah, terus ada lagi prinsip prinsip nubuah atau kenabian, yang artinya Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan tunjuk dari Allah kepada umatnya atau manusia tentang bagaimana hidup yang baik di dunia dan di akhirat, sehingga sifat-sifat kenabian ini harus diteladani oleh manusia. Itu Bu. Seperti itu ya jadinya Pak. Jadi di ekonomi ini harus punya sifat nabi kayak gitu. Menurut saya sih gitu. Oke, Bu Yolanda, menurut Bu Yolanda ekonomi konvensional itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, ekonomi konvensional itu sangat-sangat berbeda jauh dari hakikat ekonomi syariah itu sendiri. Karena di sini ekonomi konvensional memakai prinsip dasar kapitalisme dan juga sosialisme. Nah, apa sih ekonomi konvensional itu sendiri? Ekonomi konvensional itu sendiri merupakan ekonomi campuran sosialis dan juga kapitalis. Dan kedua pemahaman tersebut dicetuskan oleh tokoh yang bernama Karl Marx. Nah, tokoh ini merupakan kelompok ekonomi konvensional di abad ke-17. Kalau saya nggak salah ya, mohon koreksinya teman-teman semua. Ya, jadi ekonomi konvensional ini sendiri prinsipnya itu perdagangan bebas. Kita boleh berjualan, boleh berniaga ataupun mendirikan perusahaan itu sesuai dengan kemauan kita sendiri. Nah, tapi sisi baiknya dari konvensional ini menurut saya akan banyak lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta karena kemudahannya dalam berinvestasi di suatu negara ataupun di suatu wilayah. Tetapi menurut saya banyak juga sisi negatifnya, dan yang paling mencolok itu menurut saya adalah ketimpangan sosial. Karena di sini ada ketimpangan sosial atas kaum elit, kaum borju, dan kaum menengah ke bawah. Situ sangat terlihat sekali ketimpangan sosial, karena menurut saya ekonomi ini walaupun bagus, tetapi di sini lebih ke monopoli gitu, sistem monopoli
Jadi monopoli ini maksud saya adalah yang kaya makin kaya karena mereka terus menerus berinvestasi dengan bebas. Tapi kalau yang miskin dan rakyat-rakyat biasa ya semakin terpuruk, ya terpuruk gitu. Jadi kalau menurut saya teori ekonomi konvensional ini ada lebih banyak ke kontranya sih, ya lebih banyak kontranya Bu, karena kalau misalnya kita bandingkan sendiri dengan Indonesia ini merupakan negara di mana suku dan bangsanya banyak kan, dan di situ semua orang nggak bisa kata kita samain menjadi pebisnis semua gitu ya. Jadi dengan adanya ekonomi konvensional ini memberatkan suara rakyat gitu. Jadi rakyat yang miskin menengah ke bawah itu semakin merasa dirugikan dengan adanya ekonomi konvensional ini. Dan pula dan saya punya suatu hal yang menarik nih, kenapa negara bisa maju, karena itu tadi ada ekonomi konvensional. Nah, kalau kita sendiri ini lebih ke sistem ekonomi campuran, karena kita sangat banyak dan kita punya bineka tunggal ika yang banyak, jadi kita tidak bisa samaratakan bahwa ekonomi konvensional ini harus banget ditegakkan oleh suatu negara, apalagi Indonesia. Menurut saya begitu sih Bu. Oke. Kalau menurut saya dan tadi yang kayak monopoli gitu, itu menurut saya kayak kurang cocok, kayak kurang bagus kalau di dalam ekonomi Islam. Kenapa? Karena menurut agama kita Islam, ekonomi Islam itu kayak apa ya? Kayak teman makan teman sih. Kok bisa kayak teman makan teman itu? Kayak bisnis ini menjatuhkan bisnis yang lain. Jadi menurut saya emang ekonomi konvensional ini menurut saya kurang sih, karena gitu tadi. Oke, Bu Yolanda ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya ekonomi syariah itu sangat-sangat bagus ya sebenarnya. Tetapi menurut saya di Indonesia sendiri, karena Indonesia itu keberagamannya banyak, suku agamanya banyak, jadi tidak bisa, kalau menurut saya ya, ekonomi syariah tidak bisa ditegakkan di negara besar seperti ini, karena kita juga sebagai minoritas, maksudnya ada juga kaum minoritas yang tidak bisa menerima pemahaman Islami, ya kan? Karena itu tadi keberagaman itu sendiri. Tetapi boleh kita memilih, kan hidup ini penuh dengan pilihan ya, ibu-ibu sekalian. Jadi menurut saya bagus sih ada ekonomi syariah, tetapi pada dasarnya kita sebagai manusia bisa memilih nih, kita mau memakai sistem ekonomi seperti apa. Biasanya kalau banyak pebisnis ataupun orang kaya lebih ke konvensional karena adanya monopoli itu sendiri kan. Tapi kalau menurut saya kita sebagai muslim atau muslimah, kita seharusnya patut dan wajib untuk mendukung perekonomian berbasis syariah itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak Akmal? Kalau menurut saya tadi ekonomi konvensional itu dia mengandung kapitalisme, bukan? Iya, kapitalisme dan sosialisme. Ya. Jadi itu kapitalisme itu menonjolkan sifat individualisme bagi manusia, dan sosialisme pada kolektivitas. Itu sama aja kayak egois kan dia. Dan itu gak ada kemanusiaannya sih kalau menurut saya. Kayak apa-apa sendiri. Kita kan makhluk sosial ya kan. Harus ini bersosialisasi gitu. Karena kita ini dalam ekonomi Islam ini meningkatkan empat sifat sekaligus, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kurang lebihnya segitu ya. Gimana tanggapan Bu Yolanda? Ya benar, itu tadi menurut Bapak Akmal benar adanya bahwa ekonomi konvensional mengusung tema individualistik ya, mengusung individualisme yang sangat kuat, karena di situ
eh, misalnya ada pebisnis yang punya adidaya besar, pengaruh besar, ya mereka itu secara bahasa kasar memonopoli rakyat, memonopoli para pekerja, memonopoli para buruh gitu ya. Memang seperti itu karena sistem ekonomi konvensional ini, kalau yang menurut saya baca ya, dia itu kiblatnya ke arah liberalis juga, yaitu ekonomi yang dianut oleh negara maju seperti Amerika, Eropa Timur juga gitu. Dan hal-hal ini memang harusnya sebagai warga Indonesia atau sebagai misalnya ada pemerintah Indonesia gitu, harus bisa harus bisa ngerem gitu, harus bisa perlahan-lahan dan tidak menindas rakyat-rakyat kecil gitu. Dan kita juga harus banyak bermusyawarah tentang sistem perekonomian seperti ini. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi intinya kesimpulannya itu ada dua ekonomi yang berpengaruh terhadap ekonomi konvensional, Ya. yaitu kapitalis dan sosialis. Oke. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam gitu. Oke, masalah terus kalau dengan ekonomi konvensional membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya gitu. Iya benar. Oke, para hadirin sekalian, kita tutup ya acara ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bapak Akmal dan Terima Ibu kasih, Ibu Yolanda. Yola. Asik kembali. Makasih. Sekian pemaparan tentang materi perekonomian syariah dan konvensional dari kami. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.